kesakitan, ada sukacita yang besar. Sebab kita tahu sumber dan ciri dia ada kekal dan daya dorong. Dan ini ada kaitan dengan hubungan rohani kita. Kawan-kawan, biar saya ulangi ayat suci sini bab 1 ayat 5. Apabila berita baik harapan yang benar itu disampaikan kepada kamu dahulu, kamu mendengar tentang harapan yang diberikan oleh berita baik. Kerana kamu berharap apa yang disediakan oleh Allah untuk kamu di surga. Kamu percaya kepada Kristus dan mengasihi umat Allah. Apabila kita baca atau memulai perkara sedemikian, ada orang ada kata Kristen, kamu orang macam bersedia untuk pergi ke surga. Bukan kita hendak pergi ke surga saja. Kita masih tetap di dunia ini. Tetap apakah dorongan yang membolehkan kita ke hadapan? Ialah harapan dalam surga. Sebab kita ada harapan dalam surga, walaupun kita jaga anak susah, suami pun susah, istri pun susah. Tapi kita boleh berdoa, semua ini akan berhenti kesusahan. Kita akan menikmati kelesaan dalam Tuhan, dalam surga yang baru, bumi yang baru untuk selamat. Jadi Paulus menggambarkan ataupun penulis buku Ibrani bertuliskan warisan surga ada saur bagi jiwa. Apa itu saur bagi jiwa? Macam satu kabar dia perlu saur. Kalau dia ada saur, dia boleh berhenti, bersinggah dan juga tetap. Yesus Kristus adalah saur bagi jiwa. Tidak terkoyak oleh waktu dan keadaan. Ini mengingatkan orang yang percaya kita ada tujuan akhir hidup kita di dalam kerajaan Allah, bukan pada pencapaian hidup. Jadi walaupun kamu susah pada hal ini, apakah daya yang boleh menggerakkan kamu ke hadapan? Ialah pengharapan di atas surga. Apa yang membolehkan kamu kasih orang satu sama lain? Sebab kamu tahu, saya kasih orang ini ada makna, nilai itu ada untuk selama-lamanya. Jadi nilai itu adalah untuk selama-lamanya. Dan seterusnya kita tahu satu perkara. Apakah aplikasi? Aplikasi ialah kita ada kepastian. Dalam masyarakat duniawi yang mengejar kekhasilan sementara, orang Kristian dipanggil untuk fokus kepada warisan surgawi dan memahami nilai kekal pengharapan dalam perancangan tahun yang baru. Utamakan tujuan rohani seperti ikut serta dalam pelayanan gereja, pelayanan taman anggur, membaca Alkitab, mendoa, persekutuan doa, mentunggu misi atau membeli lebih banyak waktu masa untuk melayani Allah. Ada seorang orang yang muda yang untuk mengurangkan hiburan supaya dia boleh ambil lebih banyak masa wang untuk menyokong missionary dan juga ataupun menyertai pelayanan. Dan dia bereaksi bagaimana penyelamatan kerja ataupun injil itu diterus dan dikembangkan. Kawan-kawan, pengalaman surgawi bukan hanya janji untuk masa depan, juga memberi kekuatan bagi saat ini. Jadi ada orang Kristian, ada orang bukan Kristian yang salah faham kita Kristian. Dia kata kamu orang Kristian bertunggu untuk pergi ke surga saja. Saya kata kepada mereka bukan. Kita bukan untuk pergi surga saja. Kalau Tuhan panggil kita hidup betul-betul dalam bumi, kita boleh. Sebab kita ada daya. Kita ada pengharapan yang kekal dan kuat dan tetap. Ketika menghadapi penyakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, atau cabaran yang lain. Mungkin ditendang orang. Sebagai pastor mungkin susah juga lah kadang-kadang. Tapi pengharapan memungkinkan orang percaya menemukan perhiburan dan arah dalam janji. Bukan orang, tapi Allah. Seperti dalam Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 4. Di mana menyerahkan segala kesakitan dan air mata kepada Allah. Dan gunakan pengharapan sukawi sebagai kekuatan untuk menghadapi cabaran. Ada seorang, dia tidak dapat lihat dalam tempat yang terang. Dia mesti tidur, mesti hidup, mesti tinggal di dalam satu bilik yang hitam, yang gerak. Tapi kehidupannya penuh dengan harapan dan penuh dengan kesukacitaan. Orang datang, dia garakkan dia. Mengapa? Sebab dia ada harapan dalam surga. Dia bukan lihat perkara di dunia ini. Jadi kawan-kawan, kali ini saya mau cakap, inilah yang kita mau belajar bersama. Satu, biar kita ada iman, ada kasih dan pengharapan seperti gereja di Kolose.
Yesus Kristus di atas segalanya. Dalam tahun yang baru, dan tahun yang baru, marilah kita bersandar ini kepada pengharapan di surga, bukan pengharapan di dunia. Dan hidup bersandar kepada Tuhan, ikut nilai dunia, sugawi, jangan ikut duniawi. Dan kita akan bicarakan lebih banyak tentang Injil yang berbuat aslinya dalam ayat 6 sampai 8 dalam masa yang akan datang. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Dipersilakan Kak Licin untuk mempimpin masa seterusnya.